Maksud aku kayak meminimalisasi cedera lah gitu. Jadi aku lebih suka yang kayak begini modelnya, baju apa sih bilangnya. Tapi ternyata untuk newborn itu aku nggak bisa makainya karena dia terlalu ringkih, dia kecil banget, terus kayak aku nggak bisa naruh dia di situ, terus takut jatuh segala macam. Enggak, jadi akhirnya tetap beli. Aku nggak bisa, nggak, sangat tidak nyaman. Kayak aku merasa kayak anakku, akunya nggak nyaman apalagi anakku, maksudnya gitu. Aku ngebayanginnya apa aku yang salah belinya atau gimana, tapi nggak bisa. Terus ada juga model kayak intinya posisi anaknya tuh akan sama seperti ini, tapi dia pakai ini tuh model kayak langsung dari atas gini loh, jadi anaknya tinggal diselipi gitu, nggak bisa. Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Aku harap kabar kita semua dalam keadaan sehat dan baik selalu. Hari ini aku akan bahas video tentang barang-barang apa aja yang aku beli sebagai minimalis mom untuk baby, atau lebih ke arah anak baru lahir sih, ke newborn ya. Jadi kalau aku newborn itu ya sekitar dari umur 0 sampai sekitar 2-3 bulan gitu ya. Karena dari video yang sebelumnya yang pas aku tanya kalian itu mau video tentang apa, lebih banyak yang nanya tentang barang-barang apa aja yang aku punya atau aku beli pada saat bayi aku itu lahir. Makanya aku putusin untuk buat video ini duluan. Padahal mungkin buat kalian teman-teman onlineku yang setia pasti kalian udah tahu kalau misalnya aku itu suka buat videonya tentang gaya hidup minimalis dan juga tentang budgeting. Tapi mungkin setelah aku pikir-pikir lagi, ini juga berhubungan dengan gaya hidup minimalis sih, karena kan aku sekarang perannya yaitu minimalis mom kan. Jadi kayaknya mungkin bisa jadi lebih bahas tentang barang-barang anak sebagai ibu minimalis, ya nggak sih? Buat kalian yang belum kenal aku, datang baru pertama kali nonton video aku, kenalin, nama aku Devi. Semoga dari video ini kalian mendapatkan manfaat dan berguna juga buat kalian ya. Jadi sebelum kita mulai, aku akan kasih beberapa disclaimer dulu. Kayak yang pertama, ini adalah no endorse. Jadi kalau misalnya aku ada sebut merek tertentu, entah disengaja atau tidak disengaja, tapi itu tidak endorse, tapi memang aku pakai. Yang kedua, ini adalah opini pribadi, dimana ini ya akan berbeda setiap ibu gitu kan, karena kan tergantung selera, tergantung gaya hidupnya gimana gitu kan. Dan yang ketiga, tidak ada link, karena ini kan barang-barangnya udah aku beli kayak udah cukup lama. Sekarang anakku itu udah 10 bulan, jadi aku udah nggak tahu lagi sebenarnya waktu itu kemarin pesennya itu online-nya di mana link-linknya. Tapi aku mungkin akan sertain gambar sebisa mungkin, terutama untuk barang-barang yang tidak akan aku tunjukin langsung di sini. Aku akan sertain gambarnya supaya kalian itu kurang lebih tahu bentukannya seperti apa yang aku maksud. Oke? Jadi kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Oke, perbabyan. Aku tidak tahu ini ternyata akan seheboh ini dan semembagongkan ini gitu ya. Karena kan ini aku baru anak pertama. Jadi pas aku tuh udah kayak hamil-hamil trimester 3 gitu, aku tuh mulai searching kayak barang-barang apa aja yang harus dibeli. Dan itu ternyata listnya baju brek. Sampai ya akhirnya aku harus list sendiri dan aku tentuin yang mana yang aku perlu beli. Terutama kayak ada barang-barang yang aku tuh susah temuinnya di sini gitu kan. Kayak kalau kalian belum tahu, aku kan tinggalnya nggak di Indonesia. Jadi ada beberapa barang yang sampai aku pesan dulu dari Indo terus baru dikirim ke sini. Jadi supaya lebih gampang bahasnya, aku akan bagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu mulai dari pakaian. Jadi yang pertama untuk pakaian yang aku beli itu adalah baju tidur. Baju tidurnya itu aku beli dia yang model kayak begini. Dia terusan dari atas ke bawah gitu, dan yang zipper. Kenapa aku langsung beli yang kayak gini? Karena supaya pakai lama. Ini aja aku belinya ukurannya itu 3 bulan, dan aku pilih yang zipper karena memang lebih gampang. Terus udah gitu yang tangannya itu langsung bisa ditutup seperti ini. Aduh, semoga nih video kagak kabur ya. Bisa ditutup langsung seperti ini karena rempong banget kalau untuk mau tidur, terus kita harus pakai kaos kaki lagi, sarung tangan, dan itu biasa copot. Jadi aku langsung pakai baju tidur, termasuk kakinya juga bisa ditutup langsung bun, jadi nggak dingin. Terus kenapa juga aku pilih yang kayak gini? Kalau misalnya dia udah gede, nggak bisa ditutup lagi, jadi ini bisa dipakai dibuka aja gitu. Kayak sekarang, kemarin waktu pas dia sampai sekitar umur 7-8 bulan, ini masih kepake. Dan itu ya emang nggak bisa ditutup, tapi seenggaknya jadi baju tidur aja. Gitu. Yang kedua itu adalah baju harian. Baju harian itu aku paling suka adalah baju karate. Apalagi pas masih bayi ya. Terserah sih. Cuman menurut aku baju karate itu yang kayak gini nih, yang ada tali-talinya gini nih. Ada tali-talinya gini. Ini paling gampang dipakein pas bayi baru lahir menurut aku.
menurut aku ya, karena kita kayak cuman makin dia pampers gitu loh, bayinya cuman diguling-gulingin doang. Kalau pakai baju yang ketutup gitu kan, itu kayak kita harus angkat kepalanya. Maksud aku kayak meminimalisasi cedera lah gitu. Jadi aku lebih suka yang kayak begini modelnya, baju apa sih bilangnya, aku bilangnya baju karate, pokoknya yang diikat-ikat ada talinya gini. Terus sebenarnya ada celananya, ini celananya kan ada yang panjang, pendek, cuman aku belinya sih pasangannya nih pendek. Dan pada saat dia newborn sih ini pendek pun tetap nutup sampai kaki ya. Jadi emang karena bener-bener bayi banget baru lahir. Terus pas dia kayak udah mulai mungkin sebulanan gitu ya, udah mulai lebih stabil anaknya. Itu ya aku mulai pakein dia yang kayak gini. Nah ini baru bilangnya apa? Romper apa? Pokoknya seterusan. Tapi yang tadi baju tidur cuman ini versi pendeknya gitu. Tangannya pendek, terus nggak ada kakinya juga. Aku suka banget pakein yang kayak gini. Sampai sekarang kayaknya dia harian tetap aku pakein yang kayak gini sih. Lebih banyak ya. Karena simple aja, makanya gampang, nggak perlu tupis gitu ya. Apalagi karena kita kan tinggal di negara tropis, jadi menurut aku nggak butuh-butuh banget yang namanya harus ditutup terus, kaki, tangannya kayak gitu sih, enggak. Tapi pada saat masih bayi, itu memang aku selalu pakaiin ini. Apa ini? Mittens dan booties, sarung tangan dan sarung kaki. Biasanya kan mereka jualnya langsung satu paket gitu ya. Intinya kayak gini, ini pas newborn itu sih kayak sebulan pertama atau 2 bulan pertama aku emang selalu pakein sih, karena kan emang bayi masih ringkih gitu ya, jadi masih tetap aku pakein. Aku punya beberapa biji ya, kurang lebih kayak gini lah sama semua, tapi ini punya wajib menurut aku. Terus tutup kepala. Mamaku selalu ngomel kalau anakku kepalanya nggak ditutup. Tapi emang bener sih, karena kan kulit kepala bayi itu kan masih tipis banget ya, udah gitu apalagi ubun-ubunnya di sini masih jendel-jendel gitu kan, jadi kayak emang lebih aman tuh ditutup, dia nggak masuk angin ibaratnya. Aku punya beberapa topi yang aku suka. Yang pertama itu kalau masih bayi, bener-bener newborn, bener-bener baru lahir, itu aku saranin yang pakai kayak gini. Dari rumah sakit pun dapat sih biasanya. Kalau di sini sih waktu aku dapat yang topi yang begini, dia bahannya stretchy banget, bahannya tipis, nggak terlalu tebal juga, jadi gampang dipakainya dan nggak terlalu apa ya, di kepala bayi nggak akan nyetek apa ngebekas gitu. Tapi setelah dia mulai 1 bulanan gitu, aku lebih suka pakai dia yang model topi-topi begini. Jadi ini juga aku suka. Ini apa nih bilangnya nih? Topi iket lah ya gitu ya. Ini aku suka karena bahannya melar. Ada satu merek lagi yang kayak gini juga, tapi aku nggak terlalu sering pakai yang itu karena dia bahannya keras banget. Jadi benar-benar kalau udah kayak nggak cukup itu nggak bisa ditarik. Sedangkan kalau yang ini kayak tuh. Tapi yang lebih aku suka itu adalah model yang kayak gini. Ini itu bilangnya bonnet. Bonnet itu yang kayak gini loh kalau dipakai tuh kayak gini. Tuh gitu nanti di anak bayinya, terus ini diikat. Kenapa aku suka model bonnet? Karena lucu di anakku. Tapi juga aku suka karena dia nutupin telinga. Jadi dia itu bener-bener mengcover sampai belakang kepalanya sini, sampai di atas leher. Terus habis itu kuping tuh ketutup. Itu aku suka. Tapi ada juga tuban, udahlah ya, ada. Aku nggak bawa di sini. Tuban, pasti kalian tahu tuban kan, yang biasa ada bunganya, ada pentolnya di sini, ada donatnya di sini. Itu aku suka juga, favorit juga. Karena balik lagi, itu menutup semua kepala, termasuk sampai ke kuping dan juga sampai ke leher atas. Menurut aku topi-topi kayak gitu oke sih. Next itu adalah tutup mata. Jadi mungkin kalau kayak kalian tahu, aduh terang banget ya, jadi nggak kelihatan dari tadi gambarnya. Ya udah lah ya, pokoknya tutup mata. Tutup mata ini kalau misalnya kalian tahu kan, bayi itu biasanya kita suka jemur kan kalau pagi-pagi, karena kan memang supaya dia tidak kuning. Dan ini tuh penting banget karena untuk menutupi mata si bayi, karena mata anak baru lahir aja kan dia aja belum bisa melihat dengan sempurna. Jadi cahaya yang terlalu terang itu akan sangat sensitif buat mata dia. Oke, jadi itu semua tentang perpakaiannya. Kalau kalian nanya kaos dalam kemana atau hal-hal yang aku nggak sebutin di dalam video ini sampai nanti di akhir, itu tandanya aku nggak pakai Shy. Next yang kedua itu adalah perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur yang pertama itu menurut aku, pendapat aku pribadi, itu adalah bassinet atau tempat tidur bayi. Terserah kalian mau pakai yang kayak gimana. Kalau aku pakainya bassinet, aku akan taruh gambarnya di sini. Bassinet seperti apa yang aku pakai. Aku pakainya itu yang bisa langsung di samping tempat tidur, bisa dibuka pinggirnya jadi nempel ke kasur aku. Setelah itu ada kelambunya juga. Jadi kalau siang-siang atau misalnya udah bangun tidur, itu kan tinggal kita dorong doang, ada rodanya. Jadi tinggal kita dorong ke depan, terus habis itu ada kelambunya, jadi tinggal kita tutup. Intinya kayak multiple purpose gitu loh. Aku suka banget barang yang kayak gitu, 2 in 1, 3 in 1, kalau bisa 5 in 1 gitu ya. Jadi satu barang tapi bisa melakukan banyak fungsi. Terus aku tambahnya adalah baby nest. Jadi kalau kalian tahu baby nest itu kayak begini, punya aku seperti ini.
Ini aku taruh di dalam bassinet itu. Terus kalau misalnya siang-siang dia nggak mau tidur di dalam bassinet dia, aku angkat baby nest ini, aku taruh di sofa. Karena sofa aku kebetulan model L begitu, jadi agak besar di bagian ujungnya. Aku taruh dia di situ, terus aku tinggal duduk di sampingnya. Biasanya itu selalu begitu setiap hari. Kenapa aku bilang tempat tidur bayi sangat penting? Karena buat aku ya, ini tentang keselamatan si bayi. Kita itu kan apalagi kalau baru punya anak pertama, belum terbiasa nih dengan ada anak. Kalau anak itu tidur sama kita, takut-takut bun, takut-takut, namanya orang tidur itu kan nggak sadar, amit-amit, ya ampun, amit-amit. Ya, ngerti lah ya. Jadi makanya kalau buat aku lebih baik itu anak tidurnya itu dipisah. Tidak usah langsung kayak pisah kamar kayak gitu, tapi seenggaknya jangan satu kasur dulu sama kita. Sampai mungkin ya udah berapa bulan baru satu kasur yang sama, menurut aku itu make sense. Kayak sekarang anakku udah 10 bulan kita tidurnya satu ranjang. Yang kedua itu adalah kain bedong. Aku kain bedong itu menurut aku pakai sih. Ada sih yang nggak pakai sama sekali, tapi kalau aku masih pakai. Buat apa? Buat membedong. Tapi membedongnya itu memang bukan seperti yang zaman dulu membedong kayak dari sini sampai kakinya diikat kenceng-kenceng gitu ya, sampai kayak anak itu kayak burrito gitu, enggak juga gitu. Tapi aku kayak pakainya ini supaya tangan dia itu tetap diem, karena biasanya anakku itu dulu tangannya sangat lasak, jadi kayak dia tidur terus tangannya kan gerak-gerak sendiri, akhirnya dia bangun sendiri. Jadi biasanya ini bedong tuh cuman kayak untuk aku taruh tangan dia itu tetap diem gitu loh. Jadi kakinya itu aku biarin tetap terbuka, cuman kayak nutup di atas sini doang, itu pun juga nggak terlalu kenceng, asal tangannya diam aja kayak gitu doang. Dan bedong ini itu aku pakai untuk semuanya juga, untuk alas di kasurnya, untuk alas ini itu aku pakai kain yang sama. Ada beberapa jenis bedong, terserah kalian mau bahannya apa, tapi jujur favorit aku yang bahan ini mereknya tuh dari Bohopana. Kenapa? Ini stretchy. Jadi bahannya Bohopana tuh menurut aku stretch gitu ya. Jadi saat ngebedong itu enak kalau pakai ini, itu menurut aku. Terus kalau yang kayak gini nih bahannya yang lebih nggak stretch ya. Jadi ini tuh aku lebih suka buat dia ales kasurnya, atau buat ales kalau dia mau tiduran di mana, atau misalnya buat kalau kita lagi keluar buat selimut dia kayak gitu. Sedangkan anakku sendiri tidur tidak pakai selimut karena balik lagi alasan keamanan. Aku tidak menyarankan pakai selimut karena kita nggak tahu itu anak bayi tidur seperti apa gayanya, nanti dia muter-muter balik-balik segala macam. Kita juga kan malam tidur gitu, kita nggak bisa menetin dia terus. Jadi menurut aku selimut nggak perlu sih. Kalau memang kedinginan mendingin kecilin AC-nya. Kalau aku seperti itu ya. Yang ketiga ini adalah perlengkapan mandi dan cuci. Jadi yang pertama itu mulai dari bak mandi. Jadi ini bak mandi aku sempat salah beli juga. Kayak awalnya itu aku beli yang kayak begini. Jadi awalnya itu aku beli kayak yang begini, model baby butter yang ada nestnya atau jaring-jaringnya gini. Tapi ternyata untuk newborn itu aku nggak bisa makainya. Karena dia terlalu ringkih, ini kecil banget. Terus kayak aku nggak bisa naruh dia di situ, terus takut jatuh segala macam. Enggak. Jadi akhirnya tetap beli bak mandi. Jadi tetap beli bak mandi yang anak bayi yang zaman dulu kayak gitu. Itu akhirnya aku tetap pakai itu. Menurut aku itu jauh lebih aman. Aku lebih bisa megang dia dengan ketenangan daripada aku taruh dia di baby nest itu. Tapi sekarang kalau dia udah gede itu aku pakai memang. Tapi kalau untuk baru lahir aku tidak saranin. Terus perlengkapan mandi ya handuk seperti biasa, handuk bayi. Cuman aku itu ada 2 jenis handuknya. Aku lebih suka yang bahannya tuh semi mesh daripada yang bahan handuk biasa. Tapi biasanya handuk bayi yang dijual zaman sekarang itu memang bahannya pun tidak kayak handuk orang dewasa. Dia lebih tipis. Tapi tipis itu kalau kalian belinya yang bagus, daya serapnya juga bagus gitu. Tapi kenapa aku suka yang mesh? Karena yang mesh itu kayak beneran pas kalian taruh air langsung kayak nyerap airnya. Begitu. Selanjutnya, Cepet-cepet aja ya bun, takut kelamaan. Waslap ya seperti waslap pada umumnya aja ya. Selanjutnya adalah sabun, sampo dan lain sebagainya. Untuk sabun, aku pakainya yang merek Cetaphil. Dan ini sebenarnya bukan buat bayi ya. Dia punya produk khusus yang untuk bayi. Tapi aku disuruh dokternya pakainya yang biasa aja. Ini yang biasa. Jadi ini tuh bisa dipakai semua usia, dari mulai bayi baru lahir sampai tua pun boleh. Karena dia ini sangat mild atau sangat ringan. Tidak ada pewangi, tidak ada alkohol atau bahan-bahan seperti di sabun-sabun yang biasanya kita pakai. Dan anakku pakai ini sih cocok-cocok aja. Aku juga pakai ini sekalian buat samponya. Gak ada aku beda-bedain kayak sabun, sampo. Enggak, bunda. Ribet. Terus aku pakai of course telon, minyak telon. Dan minyak telon sekarang kan lucu-lucu ya. Tidak hanya wangi minyak telon. Kan dulu kan kayak kita tahu itu. Kalau sekarang minyak telon itu wanginya banyak dan aku suka yang kayak gini. Kelihatan gak sih? Enggak, ya udahlah ya.
kayak gini. Ini aku beli kayak hampir semua wanginya dan itu enak banget. Kayak kita tuh nggak bosen gitu loh wangi minyak telon. Terus selanjutnya abis pakai minyak telon, pakai baby hair lotion. Bunda, nih, the best. Kenapa aku bilang the best? Karena aku pun pakai ini. Kalian lihat rambut aku kecil-kecil ini? Ini. Atau aku nanti akan upload fotonya. Rambutku ini karena ini. Mungkin buat kalian-kalian yang mengalami postpartum hair loss kayak aku mencoba berbagai macam produk, terus kayak gak ada yang manjur, tetap rontok, dan rambutku tidak numbuh sampai aku tuh malu banget, sampai aku kemana-mana pakai topi. Jidatku udah di sini ku belahan rambutku udah sangat tipis, di sini bolong. Pokoknya udah banyak banget rontoknya. Terus aku udah kayak desperate gitu kan. Akhirnya yaudahlah pakai ini aja lah yang ada lah, pakai punya si Abi aja. Tahu-taunya kayak mungkin 2-3 minggu kemudian ini kayak rambut di sini ku nih yang paling kelihatan tuh waktu itu rambut di pinggir-pinggir sini. Ini pada numbuh banyak banget, dan bahkan sekarang kalian bisa lihat poniku itu ada poni di dalam poni gitu. Ini karena ini. Jadi mungkin bolehlah dicoba, nggak ada salahnya. Toh ini kan baby hair lotion, aku yakin tidak punya bahan-bahan yang berbahaya. Kalau kalian udah coba berbagai macam produk nggak cocok, coba ini aja gitu ya. Siapa tahu cocok juga di kalian seperti cocok di aku. Jadi aku kalau beli ini kayak berusin-lusin karena kita pakainya berdua. Next itu adalah ini harus punya sih. Ini baby calming apa sih? Super Soothing Rescue Lotion. Pasti kalian tahu sih yang ini. Buds. Ini pasti tahu, tapi emang ini harganya lumayan, tapi memang manjur banget. Tapi puji Tuhannya, anakku itu tidak gampang merah-merah kulitnya. Jadi kayak misalnya diapers, dia mau ganti merek apapun, itu dia nggak masih sampai merah gimana. Waktu itu pernah, tapi pas masih bayi banget, kayak masih umur 1-2 minggu, sempat merah-merah. Ya itu aku pakai ini aja, dan memang langsung hilang. As in, pas kita buka lagi udah nggak ada merahnya. Jadi, kalau misalnya kalian udah kak gitu aja dipakai. Iya, korek kuping mana, gosokan gusi mana, terus yang buat nyambut mana? Nggak ada, aku nggak pakai. Kenapa aku nggak pakai? Karena satu dan lain hal, kalau dijelaskan di sini nggak selesai videonya. Oke, jadi nanti aja kalau kalian mau tahu lagi, nanti mungkin akan aku bahas lagi videonya secara lebih mendetil mengenai perbayian ini ya. Oke, terus selanjutnya aku punya sisir sama gunting kuku. Gunting kuku aku punya gunting kuku biasa yang kayak kita pakai, tapi yang ukuran kecil. Terus sisirnya aku pakai sisir yang kayak begini. Ini itu yang bristle-nya ini yang bukan kayak sisir itu loh, yang kayak bulu-bulu apalah, bulu-bulu halus. Jadi kalau emang untuk kulit kepala newborn itu aman banget gitu ya. Terus aku juga punya perlak aku cuma punya satu, itu pun ukurannya sangat kecil, kayak cuma segini kali segini. Karena memang perlak tidak aku pakai di tempat tidur, aku cuma pakai itu di WC kalau buat gantiin dia. Dan gak butuh yang gede-gede juga, karena dia tidak pernah ngompol, hampir tidak pernah ngompol. Seandainya ngompol pun, aku pakainya itu yang kalau kalian tahu Wonder Pad, itu bagus banget memang. Jadi di atas kasur dia atau di atas basinetnya dia itu, aku pakai Wonder Pad. Jadi kalau seandainya tembus atau bocor, ya udah itu akan di Wonder Pad itu aja, terus tinggal Wonder Padnya dicuci. Jadi nggak butuh perlak yang gede-gede. Terus kalau buat ganti diapersnya aku pakai ini. Ini adalah Cotton Balls Jumbo bun, karena biasanya itu ukuran itu cuma setengah ini. Kalau ini kayak lebih besar gitu loh. Pokoknya besar deh. Dia tuh enak kalau buat ngebersihin bayi, kayak mantep gitu, ngelapnya tuh mantep. Terus abis itu aku juga punya disposable diapers atau popok. Kenapa aku pakai yang disposable? Terserah kalian, kalau kalian model yang eco-friendly minimalis, mungkin kalian pilihnya yang reusable atau yang popok dicuci kayak zaman dulu gitu ya. Tapi kalau aku jujur aku nggak bisa, karena balik lagi aku itu adalah practical minimalis. Jadi buat aku yang penting make sense aja dalam gaya hidup aku. Itu bukan barang-barang yang aku buang, tapi memang barang yang aku pakai. Jadi menurut aku lebih cocok sama disposable diapers. Terus tadi ini kan alat mandi dan alat cuci. Untuk alat cucinya itu aku cuma punya 2, gantungan bayi dan juga deterjen bayi. Next, tinggal sedikit lagi, ini adalah perlengkapan makan. Aku tidak memberikan ASI eksklusif sama anakku karena tidak keluar. Sudah mencoba berbagai cara tapi tidak keluar sebanyak itu. Dan anakku butuhnya banyak. Jadi kayak waktu itu kasihannya pas dia semakin besar, ASIku tidak bisa menutupi kemauan dia. Akhirnya dia jadi rewel karena kan tidak kenyang. Jadi aku pernah beli alat pumping dan itu gak kepake. Itu sebenarnya sayang banget sih, kayak kenapa aku gak sewa dulu aja ya, coba dulu gitu. Tapi kalau misalnya nih kalian mau aku bikin video tentang barang apa yang aku beli akhirnya gak kepake, kalian tulis di kolom komentar. Karena kayak tadi aku bilang,
Ada beberapa barang yang memang aku beli tapi kan nggak pakai kan, kayak yang tadi yang baby butter yang buat mandi itu aku nggak pakai akhirnya. Terus ini juga breast pump akhirnya aku nggak pakai gitu kan. Jadi kalian tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian mau aku buat video tentang barang-barang yang mubazir aku beli. Jadi alat makannya ya botol susu sama kontainer susunya, udah itu aja. Terus aku sebenarnya tadinya nggak punya sterilizer, kayak kita itu sterilinnya itu direbus, bukan direbus, maksudnya kita rebus air sampai mendidih terus dia botol-botolnya tuh kita celupin kayak gitu, kayak cara lama. Karena memang aku awalnya tidak mau beli, tapi tentunya aku dapat hadiah, jadi ya akhirnya kita pakai yang steam sterilizer kayak gitu. Terus alat makan selanjutnya ya paling ini baby bib yang buat di sini itu loh. Nah yang kayak begini. Nah ini aku punya dan sampai sekarang masih kepake sih, karena untuk menghindari apa ya, kayak tumpah-tumpah. Terus kalau misalnya dia lagi nyusu terus belecetan kayak tinggal di tinggal gitu doang. Tapi sebenarnya ini pada saat newborn aku tidak terlalu kepake pada akhirnya. Karena apa? Karena anakku itu tidak gumoh. Percaya atau tidak, anakku tidak gumoh. Semua yang masuk di mulutnya itu masuk. Dia dari usia 0 sampai sekarang 10 bulan mungkin gumoh 2 kali atau 3 lah paling banyak. Gak ada 5 kali aja kayaknya, gak pernah gumoh. Atau misalnya dia habis minum susu terus kalian gendong, ya taruh aja ininya di sini gitu. Aku sih nggak punya ya yang khusus, sebenarnya ada tuh yang khusus buat di bahu, tapi aku nggak ada kayak gitu kan. Aku nggak ada beli yang kayak ini khusus buat ini khusus buat ini, nggak usah. Kain aja aku pakai semuanya, kain bedong aku pakai aja buat ini buat itu. Ini juga selama menyerap itu yang aku pakai. Lanjut, ini udah masuk ke perlengkapan lain-lain. Pertama itu adalah tas bayi. Tas bayinya itu aku seperti ini. Jadi bukan tas bayi-bayi banget, karena tas ini akhirnya bisa kita pakai sehari-hari. Kayak waktu itu aku liburan ke Hong Kong, ya aku bawanya ini. Jadi nggak mau tas bayi yang terlalu bayi banget gitu loh. Dan buat aku yang penting tas bayi itu ya, saran aku ya, yang banyak kompartemen atau kayak sekat-sekat di dalamnya. Jadi kalian tuh kalau mau nyari apa-apa nggak bingung. Terus mainan bayi aku sebenarnya cuma punya kayak 2 atau 3 biji. Itu pun 1 udah hilang dan aku kesel banget. Nanti akan aku taruh gambar di sini. Mainan ini aku beli di IKEA, Rattle Toys gitu ya. Terus sama ada titer, paling titer tuh yang kayak gini-gini sih. Aku suka yang kayak gini soalnya dia kayak masukin tangannya ke sini, terus dia akan pegang ini, terus dia akan gigit-gigit. Jadi kayak daripada dia gigit tangannya, dia akan pegang ini terus dia gigit-gigit gitu. Intinya saran aku buat mainan bayi, jangan beli yang bahan plastik atau bahan apapun yang keras atau kayu. Nah yang plastik atau kayu menurut aku itu untuk anak-anak yang sudah mengerti mainan. Kalau untuk newborn atau bayi baru lahir, kasih aja mainan yang kain atau boneka kayak gitu ya, jadi empuk, atau yang karet kayak gini. Karena aku sempet beli Rattle Toys tapi dia bahan kayak plastik gitu, padahal bagus mainannya, tapi akhirnya nggak dikasih ke dia karena sering dia gini-giniin. Nah, kalau dia lagi gini-giniin, takut kena kepalanya gitu. Jadi akhirnya mainan itu malah tidak terpakai. Terus lain-lain kayaknya aku punya temperatur. Itu pun temperatur nggak beli, itu dapet dari rumah sakit. Next, yang terakhir. Udah bosen ya? Yang terakhir itu adalah perlengkapan ibu. Jadi selain tadi itu dari bayi, dan bayi, ibu itu juga harus tetap merawat dirinya. Nggak harus lebay-lebay gimana sih, karena aku juga sebenarnya orangnya males. Jadi aku yang simpel-simpel aja. Kayak misalnya yang pertama itu aku punya menstrual pants, popok. Ini tuh popok tapi buat emak-emak. Celana, the best. Aku nggak tahu lagi. Ini the best. Buat kita yang melahirkannya normal, ini harus punya. Karena kalau misalnya kita pakai pads biasa, itu kayaknya harus ganti sehari, nggak tahu berapa kali. Kayaknya nggak capek banget. Aku kayak pakai itu ada kali sebulan lebih. Begitu kan habis melahirkan tuh kayak masih sakit apa, itu enak banget. Pakai menstrual pants itu nyaman banget gitu ya. Jadi sangat disarankan, Bun. Selanjutnya, aku pakai korset. Ini rahasia supaya perutnya tetap kecil. Mungkin kalau buat yang di Indo, malah aku sebenarnya pengen banget tuh yang kayak kalau di Indo kan ada ya, mamaku cerita kayak misalnya ada orang yang datang terus dia ngebebet kita. Aku sih bayanginnya sesek ya, tapi itu benar-benar membantu supaya ibunya itu cepat pemulihan juga gitu ya. Tapi aku karena tidak punya source itu gitu ya, jadi aku pakainya korset. Dan korset yang aku pakai itu yang pakai velcro begini karena supaya gampang. Jadi aku nggak pakai yang, tau kan yang ada kait-kaitnya kayak cik-cik, sangat ribet. No, aku itu orang yang sangat anti ribet. Kalau aku udah liatnya ribet, udah itu lewat doang di depan mataku. Jadi aku pakai yang velcro karena ini aku nggak perlu minta bantuan orang lain untuk pakai. Aku cuma tinggal tiduran, terus aku tinggal iniin aja, krek, udah sekencang-kencangnya. Sama ini bagian belakangnya itu ada velcro gini lagi, jadi bisa buat ditarik lagi biar makin kencang.
Dipakainya berapa lama? Selama mungkin yang kalian bisa. Aku kayak pakai ini tuh hampir 2 bulan, bahkan 3 bulan pas aku mau balik kerja. Itu pun kalau ke kantor, aku kadang tetap pakai ini. Gitu. Emang lama sih aku pakainya. Gitu. Tapi emang sangat membantu sih supaya perutnya itu nggak besar terus, apalagi kalau kayak baru lahir itu di bagian perut bawah ya, itu pasti besar sih. Pakai ini, pakai korset Bun, harus. Terus aku juga punya ini, aku nggak tahu sih tadi ini mau masukinnya untuk perlengkapan makan atau perlengkapan tidur atau keperluan ibu, karena ini emang sebenarnya untuk membantu aku. Ini loh, bantal menyusui, kalian tahu kan bantal menyusui. Ini juga aku nggak beli karena tadi aku pikir udahlah pakai bantal biasa aja, dan memang bisa gitu. Jadi pakai bantal biasa pun tetap membantu aku untuk menyusui itu lebih gampang. Tapi aku dikasih ini dan ternyata ini sangat membantu banget. Kayak posisinya tuh jauh lebih enak. Aku lebih nyaman. Bahkan dia tidur di pangkuan aku pun aku nggak masalah karena memang udah nyaman pakai ini gitu. Jadi ini kalau misalnya kalian ada budget lebih boleh masukin di list kalian gitu ya. Dan yang terakhir aku itu punya of course apalagi selain gendongan. Dan gendongannya yang begini ya Bun. Bahannya ini loh, bahan yang kayak gini kalian harus belinya, yang tidak licin. Jadi kalau zaman sekarang itu ada berbagai macam motif sih, kayak ada motif yang binatang atau motif kayak yang pattern-pattern kekinian juga ada. Tapi ini aku punya satu karena dikasih mamaku, dan yang dua itu aku beli yang pattern-pattern lain. Tapi intinya adalah bahannya. Dan jujur emang bener yang bahannya kayak gini itu paling enak. Karena intinya bahan yang tidak licin. Kalau pakai gendongan bayi yang model kayak begini, kalian harus pilih yang tidak licin. Mungkin kalau tanya, Ih, kakak masih pakai gendongan kayak gitu tahun berapa ini, Kak? Gak bisa, aku pakai gendongan yang zaman kekinian. Aku punya baby carrier. Tuh kan banyak yang aku beli tapi gak dipakai. Pusing banget. Jadi aku punya baby carrier yang di depan begitu loh, yang kayak dia kayak kita pakai ransel di depan. Aku gak bisa, gak, sangat tidak nyaman. Kayak aku merasa kayak anakku, akunya nggak nyaman apalagi anakku, maksudnya gitu. Aku ngebayanginnya apa aku yang salah belinya atau gimana, tapi nggak bisa. Terus ada juga yang model kayak intinya posisi anaknya tuh akan sama seperti ini, tapi dia pakai ini tuh model kayak langsung dari atas gini loh, jadi anaknya tinggal diselipi gitu. Nggak bisa. Aku sangat kesulitan memasukkan anakku ke dalam situ. Jadi akhirnya aku tetap pakai gendongan ini karena cara pakainya paling gampang, paling aman menurut aku selama kita udah bisa pakainya. Sampai sekarang masih pakai ini udah umur 10 bulan. Oke, jadi itulah barang-barang newborn, baik itu yang aku beli atau aku dikasih, tapi menurut aku sangat berguna dan saat dipakai khususnya untuk bayi yang baru lahir. Semoga dari video ini, terkhususnya untuk para bunda-bunda yang mungkin baru mau punya anak atau mau punya anak lagi, ini bisa membantu kalian semua. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like sekalian dan share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian. Dan buat kalian yang mungkin belum subscribe aku atau follow Instagram aku @tvmelisa, kalau misalnya kalian merasa video ini berguna, kalau berguna kalian klik tombol subscribe-nya. Tapi kalau enggak ya enggak juga. Seenggaknya video ini berguna buat kalian, aku udah senang. Jangan lupa juga kalian bisa tinggalin di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyain atau misalnya kalian nggak setuju juga dengan pendapat aku atau pilihan barang aku, nggak apa-apa juga, kita bisa saling diskusi di kolom komentar. Selain itu jangan lupa kasih aku ide-ide untuk buat video apalagi selanjutnya. Dan yang terakhir udah ada grup baru di Telegram, akhirnya aku mutusin di Telegram dan linknya akan aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung join dari link tersebut. Kalau gitu segitu aja video hari ini dan semoga sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.